sholat lail itu hanyalah nama lain. Disebut sholat lail karena dilakukan di waktu malam. Sholat lail ini bisa pula disebut tahajud karena dilakukan setelah bangun tidur. Bisa pula disebut witir karena akhirnya ganjil. Bisa pula disebut qiyamul lail, nama lain dari sholat lail. Bisa pula disebut tarawih karena dikerjakan di bulan Ramadan dengan santai. Bisa pula disebut qiyamul Ramadan karena sholat di bulan Ramadan. Itu semua adalah nama-nama lain dari sholat malam. Sehingga sebenarnya kalau ada yang tanya apa bedanya tarawih, sholat lail dan tahajud, ya bedanya waktunya. Tapi kalau prakteknya itu tidak jauh-jauh, yakni sama. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu makana yazidu fi Ramadan. Beliau tidak pernah menambah di bulan Ramadan. Wala fi ghairihi, dan juga tidak menambah di bulan yang lain dalam jumlah 11 rakaat. Tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Itu praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan salat lail ini bisa dikerjakan? Ba'da an tusalliyal isya ila tulu'il fajri. Setelah salat isya sampai terbit fajar. Jadi sesudah salat isya itu sebenarnya kita sudah bisa qiyamul lail. Jadi sesudah salat isya kita sudah bisa qiyamul lail. Hanya saja kalau mau disebut tahajud itu kalau sudah tidur. Karena tahajud itu artinya ketika kita sudah bangun dari tidur. Tetapi intinya sama. Mulai dari selepas isya sampai terbit fajar. Kemudian fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Bisa dikerjakan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jadi ini bisa dikerjakan di bulan Ramadan maupun bulan Ramadan. Rakaataini dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Jadi qiyamul lail itu dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Au arba'an atau bisa 4 rakaat 4 rakaat. Jadi 2 rakaat 2 rakaat bisa, 4 rakaat 4 rakaat bisa. Jadi baik 2-2 atau 4-4 itu sama-sama direkomendasikan oleh tarjih. Jangan sampai nanti di grassroots itu kemudian saling menyalahkan. Karena beberapa kali saya ketika ngisi taklim di beberapa tempat itu saling tuduh. Ustadz, kemarin masjid kita ini kesusupan, bukan orang Muhammadiyah. Kenapa? Ngimamnya 2-2. Jadi disebut kesusupan karena imamnya 2-2. Loh, padahal 2-2 itu juga direkomendasikan oleh tarjih. Mau 2-2 atau 4-4 itu boleh. Tuqra fi kulli raqatin minha al-Fatihah wa surah minal Qur'an. Masing-masing membaca surat Al-Fatihah dan surat dari Al-Quran atau beberapa ayat dari Al-Quran. Summatu tiru bisalasin, kemudian bisa witir dengan 3 rakaat. Di antara witir yang direkomendasikan adalah witir dengan 3 rakaat. Nanti kalau kita baca di dalilnya, dalil yang dikutip oleh tarjih itu witirnya bisa 3, bisa pula 1 rakaat. Jadi bisa witir 3 rakaat, bisa witir 1 rakaat. Kalau yang 3 itu yang formasi 4-4-3. Kalau yang 1 rakaat itu yang 2-2. Itu witirnya 1. Bagaimana kalau kemudian 2-2 witirnya 3? Boleh. Tetapi memang di tarjih tidak disebutkan. Tapi dalilnya sahih. Itu ada di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Bisa dengan 2-2 witir 3. Kalau yang direkomendasikan tarjih itu 4-4-3 atau 2-2-2 ping piro to ya? 2-2-2-2-2 1. Khawatir nek ora ditung ndak keluwen. Baik. Jadi itu yang direkomendasikan seperti itu.
Kemudian untuk surat yang dibaca ini sunnah, jadi bukan karena hafalan ya. Untuk witir Al-A'la, kemudian rakaat kedua Al-Kafirun, wa fis salisah Al-Ikhlas, dan rakaat ketiga surat Al-Ikhlas. Nah, summa qabbala ba'dal faraq. Kemudian sebelum selesai dari witir ini, sebelum meninggalkan tempat, wa anta jalis, masih dalam keadaan duduk, itu membaca subhanal malikil quddus salah samarot sebanyak 3 kali. Yamuddu biha sautak, dipanjangkan suaranya. Kalau bahasa kita panjang itu apa? Galur apa nyaring? Iya, pokoknya dipanjangkan suaranya. Jenengan Arab nyebut istilah galur apa nyaring monggo. Nah, kapan yang di situ? Yang terakhir. Wa tarfa'uhu fis salisah. Jadi diangkat suaranya yang ketiga. Wa qul, kemudian yang terakhir, Rabbil malaikati warruh. Nah, ini satu-satunya doa yang kita baca pada saat sholat tarawih atau pada saat selepas witir. Di sela-sela itu tidak ada bacaan, tidak ada bacaan. Lalu bagaimana kalau ada bacaan? Bacaan tersebut boleh saja, tapi jamaah perlu diedukasi, perlu dikasih tahu bahwa itu bukan doa sholat tarawih. Karena ketika jamaah tidak dikasih tahu, nanti doa-doa yang ada dikira doa sholat tarawih. Tapi kalau doa ini tadi benar, ini doa selepas witir, yang subhanal malikil Kudus, itu benar, dibaca 3 kali. Kemudian Rabbil malaikati warruh. Tetapi kalau yang di sela-sela itu masing-masing takmir kadang doanya beda. Nah, kalau yang masyhur, yang terkenal, yang saya jumpai di sejumlah masjid itu ada, yaitu yang asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini hampir dijumpai di banyak tempat. Tapi kalau variasi yang lain itu beda. Saya tidak tahu kalau di sekitar Parangtritis ini variasinya apa, apakah doa ini tadi juga dibaca atau tidak. Nah, yang jelas doa ini bukan doa sholat tarawih. Doa ini bukan doa sholat tarawih. Doa apa? Saya sering sampaikan, kalau teman-teman malam Rebo ini sudah hafal, karena setiap tahun saya sampaikan. Yang pertama adalah ini doa anjuran dari Nabi sebagaimana dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Di Sahih Ibnu Khuzaimah Nabi menganjurkan untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan baca syahadat tauhid. Yang kedua minta ampun, yang ketiga minta surga, yang keempat minta dijauhkan dari api neraka. Praktis hadis ini adalah perintah Nabi memang, tetapi lafadz doanya bukan dari Nabi. Sehingga kalau teman-teman nyari lafadz doa seperti yang tadi kita baca itu tidak ditemukan di kitab hadis. Karena yang ada bukan lafadznya, yang ada adalah perintahnya. Jadi perintah hanya ada dari Nabi, lafadznya buatan ulama. Ini kalau dalam bahasa ulama namanya ikhtibas. Jadi ulama menyimpulkan atas apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nah, maka Nabi perintahkan syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, minta ampun, astagfirullah, minta surga, as'alukal jannah, jauh dari api neraka, wa a'udzubika minan nar. Ini doa menghidupkan malam di bulan Ramadan, dibaca sepanjang malam, bukan hanya dibaca di sela-sela sholat tarawih. Setelah maghrib boleh baca, mau isya boleh baca, setelah isya boleh baca, di sela-sela sholat tarawih boleh baca, setelah witir boleh, mau tidur boleh, bangun tidur boleh, mau sahur boleh, setelah sahur boleh. Nah, karena kadang tidak dikasih tahu, sebagian orang menganggap doa ini doa sholat tarawih. Ada enggak yang menganggap doa ini doa sholat tarawih? Ada apa banyak? Ya. Sehingga ketika ada imam yang tidak baca ini dibilang, oh imamnya ramaca donga. Baik. Padahal ini bukan doa salat tarawih. Yang kedua,
Hadis yang kedua, ini hadis pertama ya. Jadi itu dua hadis. Hadis yang kedua adalah hadis dari Aisyah ketika bertanya kepada Nabi, apa yang perlu dibaca untuk menggapai Lailatul Qadar? Ketika menggapai Lailatul Qadar, jawaban Nabi apa kepada Aisyah? Quli, ucapkan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, mencintai ampunan, ampunilah aku. Nah, ini doa menggapai Lailatul Qadar. Bisa dibaca sepanjang malam. Baik. Sehingga ini bukan rangkaian sholat tarawih. Kemudian apa lagi? Yang bukan rangkaian sholat tarawih, memandu jamaah untuk nawaitu soma ghadin an adai apa meneh fardi syahri ramadhana hadis sanah lillahi ta'ala. Niat ingsun poso tutuko sedina sesuk. Terus nah, lho do apa lho padahal ya. Jadi memang ada hadis Nabi yang mengatakan begini. Ini kitabnya saya bawa, tapi tidak usah saya baca. Disebutkan seperti ini. Malam yujmi isyam qoblal fajar fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak niat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi memang kalau kita puasa wajib niat sebelum fajar, itu benar. Tapi melafatkan niat itu tidak ada perintahnya. Tapi kalau kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang tidak mengumpulkan niat di waktu fajar atau sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya, itu benar. Di Nailul Autor ada. Malam yujmi siam, barang siapa yang tidak meniatkan puasa qoblal fajr sebelum fajar, fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Jadi di waktu malam harus niat dulu, itu memang benar, hadisnya sahih. Tapi tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mengucap nawaitu, itu tidak ada. Sehingga kalau kita makan sahur praktis sudah niat. Tidak mungkin orang sahur kok tidak niat. Wes sahur arep ngopo? Sarapan ora. Ya. Ketika sahur kan mesti mau puasa. Jadi otomatis kalau kita sahur kita puasa. Nah, ada dua cara niat. Imam As-Sun'ani menyebutkan bahwa cara niat puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat setiap kali sebelum fajar, sahur. Yang kedua, niat sejak awal Ramadan mau niat puasa sebulan. Sehingga bisa jadi pas malam hari tidak sahur, puasanya tetap sah karena sudah niat sebelumnya. Nah, bapak-bapak di sini termasuk yang niat mau puasa sebulan dari awal atau dicicil tiap malam? Ya. Iya, kalau saya sudah saya niatkan dari awal puasa sebulan. Perkara mengkono udzur lain-lain, nah itu urusan lain. Yang penting dari awal niat dulu. Nah, sehingga ketika nanti ternyata bangunnya telat, tidak sahur, itu puasanya tetap sah karena sudah mau niat puasa sebulan. Berarti sudah niat sebelum fajar. Tapi kalau mau dicicil setiap malam monggo. Pokoknya tiap malam baru niat. Besok aku orang kepikiran besok poso apa ora. Mengko bengilah. Nah, ya bisa saja karena pekerja keras sibuk begitu. Sudah direng-reng. Oh, besok itu ternyata saya diminta untuk bongkar muat. Bongkar muat 3 ton dewi. Wah, ya oke. Ya. Maka kemudian tidak niat puasa karena mau bongkar muat. Boleh enggak? Ya boleh saja wong ra kuat. Tapi diganti pada hari yang lain. Atau besok mau safar, mau bepergian, boleh juga tidak puasa. Tapi memang tadi ada dua cara. Yang pertama adalah niat dari awal mau puasa sebulan. Yang kedua niat setiap kali sebelum fajar. Adapun melafatkan itu tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Saya tidak tahu di lingkungan Parangtritis ini pada dilafatkan apa tidak. Tapi kalau kita berpegang pada dalil itu tidak perlu kita lafatkan. Memang
untuk ibadah di dalam dalil yang ada lafadznya itu hanya untuk niat, hanya haji dan umroh. Kalau haji umroh ada Allahumma labbaika hajjan atau labbaika umrotan atau nawaitul umroh atau nawaitul hajjah, itu ada. Tapi kalau puasa tidak ada. Nah, monggo nanti bapak-bapak menyampaikan ke mana jamaahnya gimana. Karena kalau sudah kadung kulino itu mau diubah susah. Iya. Kadung kulino mau diubah sulit. Ya, untuk awal-awal mungkin dikasih pemahaman dulu bahwa yang wajib itu niat, melafadzkannya tidak wajib. Nah, jadi dikasih paham dulu. Baik. Lalu kenapa kok ada lafadz nawaitu tadi? Itu bukan produk dalil, tapi itu produk kias. Itu produk kias. Nah, dalam ibadah selama itu kita jumpai di zaman Nabi, ada di sekitar Nabi, kita cukup ittiba. Tapi kalau sesuatu itu tidak dijumpai Nabi, tidak ada di sekitar Nabi, itu bisa kias. Nah, sekarang pertanyaannya, puasa ada tidak di zaman Nabi? Ada. Niat puasa ada di zaman Nabi? Ada. Berarti cukup nyontoh dari Nabi. Beda kalau sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada, itu bisa kias. Tapi kalau puasa, niat puasa, sahur zaman Nabi ada apa tidak? Ada. Maka cukup mengikuti saja. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian wasalli qablaha raq'ataini khafifataini, dan salat sebelumnya, jadi sebelum salat itu diawali dengan 2 rakaat ringan. Nah, 2 rakaat ringan ini kalau di Muhammadiyah istilahnya adalah salat iftitah, dan salat ini hanya dikenal di Muhammadiyah, maksudnya istilahnya. Nah, karena istilah di komunitas lain atau ormas lain itu istilahnya bukan iftitah, istilahnya apa? Salat 2 rakaat ringan. Nah, di Muhammadiyah istilahnya disebut iftitah. Boleh enggak ngasih nama iftitah gini? Boleh. Karena memang nama-nama sholat itu sebagiannya adalah ulama yang menyimpulkan, sebagiannya adalah kesimpulan ulama, bukan nama dari Nabi. Contoh adalah sholat taubat. Nabi tidak pernah mengatakan shollu taubah, tidak pernah. Tapi ulama menyimpulkan ini sholat taubat. Sholat hajat, Nabi juga tidak mengatakan sholatlah hajat, tapi ulama menyimpulkan ini sholat hajat. Termasuk sholat qobliyah ba'diyah, ulama menyimpulkan qobliyah ba'diyah. Nabi tidak pernah mengatakan sholatlah qobliyah atau ba'diyah. Atau sholat tahiyatul masjid, Nabi tidak pernah mengatakan sholatlah tahiyatul masjid, tapi Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Tidak pernah Nabi mengatakan shollu tahiyatul masjid. Nabi mengatakan kalau kamu masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Maka ulama menyimpulkan tahiyatul masjid. Nah, sama dengan iftitah. Nabi itu membuka sholat lailnya dengan 2 rakaat ringan. Nah, karena membuka, maka Muhammadiyah menyimpulkan iftitah. Nah, kalau yang lain memberi istilah 2 rakaat ringan karena hanya Al-Fatihah saja, tidak panjang-panjang. Sehingga di sini ada beda istilah. Sehingga kalau ada yang tanya sholat iftitah itu apa, jawab saja 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. Taqra'u fil ulahuma, membaca pada keduanya sesudah takbiratul ihram, jadi 2 rakaat di awalnya sesudah takbiratul ihram itu subhanadzil mulki wal malakut wal izzah wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ini diantara doa iftitah yang direkomendasikan, pakai yang pendek. Bahkan tidak baca doa iftitah ini boleh. Jadi tidak harus baca doa iftitah, Al-Fatihah tok itu boleh. Jadi Al-Fatihah tok, apa ya? Tok itu bahasa ini apa?
Al-Fatihah saja itu boleh. Karena prinsipnya adalah 2 rakaat ringan. Tapi kalau Bapak Ibu hafal, bisa membaca doa iftitah yang pendek. Ada yang lebih pendek dari ini ada, tapi yang direkomendasikan tarjih ini. Subhanadzil mulki wal malakut wal izzah wal jabarut wal kibriya wal azamah. Biasanya bapak-bapak pakai yang mana? Pakai ini. Oh ya. Andai tidak baca tidak apa-apa. Summal Fatihah wa fis saniyah al-Fatihah faqat. Hanya al-Fatihah saja. Jadi hanya al-Fatihah saja. Jadi tidak membaca surat yang lain. Maka ini kalau dikerjakan bacaannya sir, tidak dibaca jahar. Kalau jahar jadi panjang nanti. Apalagi yang bacaannya pakai bacaan tartil yang bagus begitu, atau bacaannya mujawad jadi panjang. Jadi bacaannya sir. Wal takun sholatuka awwalal lail, dan jadikanlah sholatmu bisa di awal malam, aw wasatahu, atau bisa di tengah malam, aw akhirahu, atau bisa di akhir malam, wa huwal afdalu, dan akhir malam itu yang utama. Jadi akhir malam itu yang utama. Sehingga ketika kita sholat itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir malam untuk sholat malam. Termasuk sholat iftitah tadi. Kalau dalil yang dipakai oleh HPT itu adalah idza qama ahadukum minal lail. Kalau kamu bangun di waktu, kalau kamu qiyamul lail. Jadi kalau kamu qiyamul lail, artinya itu bisa dikerjakan baik di awal malam atau setelah bangun tidur. Tetapi jangan kaget nanti kalau di luar sana mendengar sejumlah orang yang mengatakan bahwa iftitah itu hanya dikerjakan di akhir malam. Ini bagian dari dinamika fikih. Tidak usah bingung. Karena dinamika fikih dalam hal yang semacam ini itu wajar. Jadi kalau di tarjih dalil yang dipakai adalah dalil yang idza qama ahadukum minal lail. Apabila kamu bangun di waktu, apabila kamu qiyamul lail, atau bangun malam, bukan bangun malam. Qoma itu di sini qiyamul lail. Apabila kamu menunaikan qiyamul lail. Jadi umum. Bukan yang idza staiqadha minan naum, bukan yang apabila baru bangun tidur. Nah, ini ada nih. Idza qama ahadukum minal lail. Apabila kalian salat qiyamul lail, fal yaftatih, maka hendaknya membuka salatahu, salatnya bi rakaataini khafifataini, dengan 2 rakaat ringan. Hadis yang lain juga menyebutkan idza qama minal lail. Jadi dalilnya minal lail. Al-lail itu panjang. Al-lail itu panjang, mulai dari masuk waktu malam sampai akhir malam. Itu namanya al-lail. Jadi mulai dari selepas isya sampai nanti subuh. Itu masuk kategori ini. Iftataha sholatahu bi rakaataini khafifatain. Beliau membuka sholatnya dengan 2 rakaat ringan. Baik. Jadi mohon dalam hal yang semacam ini tidak perlu gaduh. Tidak perlu gaduh. Kadang-kadang karena terdapat perbedaan dengan beberapa praktek masyarakat, lalu kemudian gaduh. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hal ini ketika kita menjalankan sholat disebutkan idza shallaita khilafa ma dzukira faltakun sholatuka al-ihda asyrata raqatain raqataini au arba'an mislama taqaddama au sitta rakaatin. Jadi menurut tarjih itu sholatnya bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat salam, atau juga 6 rakaat salam. Itu bisa. Ini sesuai dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa 2 rakaat salam sah, 4 rakaat salam sah, 6 rakaat salam sah. Termasuk di sini yang disebut oleh HPT itu bisa pula 6 rakaat. Dan itu sah.
Kalau mau kita 6 rakaat salam. Tapi kan kita tidak biasa. Ono sik 6 ngono mungkin malah ya subhanallah, subhanallah gitu. Baik. Jadi pakai yang biasa saja. Biasanya pakai apa ya di tempat Bapak-bapak? 22 apa 44? 44. Ada yang 22? Tidak ada. Baik. Teruskan saja 44. Nah, memang di kalangan Syafi'iyah, itu 44 itu tidak direkomendasikan. Bahkan sebagian mereka mengatakan batil. Sehingga 4 rakaat kemudian 3 itu dimaknai di kalangan Syafi'iyah 2 rakaat salam istirahat, itu dihitung 4. Sehingga kalau teman-teman nanti ketemu dengan teman-teman yang ngaji ala Syafi'iyah mengatakan 4 rakaat salam itu tidak sah, tidak usah sakit hati. Ini dinamika dalam perbedaan pendapat. Ya monggo kalau ada yang berpendapat seperti itu, karena memang dalam fikih begitu. Nah, kalau tadi dalam pandangan Hanafi 6 saja boleh, dan hadisnya juga 4 tidak masalah. Rekomendasi tarjih juga seperti ini, bisa 22 atau 44 atau bahkan 6. Jadi bisa 22, 44 seperti tersebut tadi, atau bisa 6 rakaat, atau bahkan 8 rakaat terus menerus dan hanya duduk pada rakaat penghabisannya lalu salam. Ini bisa dikerjakan. Jadi bisa sholatnya itu menurut tarjih loh, ini itu bisa sholat awsamania rokaatin mutawaliyatin, sholat 8 rakaat terus nyambung, salam sekali. La tajlisu wa la tusallimu illa fi akhiriha, tidak duduk tasyahud kecuali di akhirnya. Nah, tidak duduk tasyahud kecuali di akhirnya. Dan saya lihat meskipun ini ada di HPT, itu kalau mempraktekkan ini kayaknya masih berat. Ada yang berani? Pak Karwanto kayaknya berani ini. Baik. Jadi memang itu diantara yang disebutkan di himpunan putusan tarjih. Bisa dengan beberapa variasi. Termasuk ketika witir. Summatu tiru birokaatin aw salasin. Bisa witir dengan 1 rakaat atau 3 rakaat, au khamsin atau 5 rakaat, au sab'in atau 7 rakaat. Tajlisu fi akhiriha, dan duduk di akhirnya. Au sab'in tajlisu fi sadisah, atau 7 rakaat langsung sekali salam. Jadi witir itu bisa sekali salam 1, bisa sekali salam 3, bisa sekali salam 5, bisa sekali salam 7, bisa sekali salam 9. Ini sesuai tarjih loh. Nanti bisa dibaca di halaman 346. Nah, di himpunan putusan tarjih. Jadi bisa seperti itu. Dan ini saya juga baca bahwa kitab hadisnya di sini juga disebutkan hadisnya sahih. Jadi di sini juga disebutkan hadisnya sahih sebagai pembanding. Jadi Nabi mengatakan barang siapa yang suka, man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang suka witir dengan 5 maka lakukanlah. Nabi juga mengatakan barang siapa yang berwitir dengan 1 lakukanlah. Barang siapa yang suka berwitir dengan 3 maka lakukanlah. Jadi kalau Bapak Ibu suka berwitir langsung 9, lakukanlah. Cuma kalau kasus 7 sama 9 itu caranya beda. Untuk kasus 7 itu duduk tasyahud awal di rakaat ke-6, lalu kemudian tasyahud akhir di rakaat ke-7, atau tanpa tasyahud awal langsung salam di rakaat ke-7. Atau bisa pula kalau yang 9 tasyahud awal di rakaat ke-8 dan tasyahud akhir di rakaat ke-9. Itu untuk rakaat yang 9 rakaat sekali salam. Untuk yang ini sunnah Nabi, tetapi untuk ngimami orang banyak saya tidak merekomendasikan. Kenapa? Kalau batal yang nguyak angel. Oke loh nek batal. Bayangkan dapat 9 tiba-tiba batal, kan kurangnya 9. Nah, beda kalau 2, kalau batal gantinya 2, atau 4 kalau batal gantinya 4. Lah ini kalau 9 gantinya 9. Baik. Ini
perlu saya sampaikan supaya mengetahui tentang variasi-variasi. Dalil tidak perlu kita baca nggih. Wis jam 09.00 soalnya.